Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bertemu lagi di acara Impact Kids bersama Kakak Merlin. Adik-adik yang di rumah sudah semangat hari ini? Kalau sudah semangat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh bangun pada pagi hari ini dan kita mau bersama-sama melakukan kegiatan kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, buat pertolongan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami mau sekolah, kami mau belajar. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan di acara Impact Kids hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum itu Kakak Merlin mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi terlebih dahulu. Yuk, semuanya tangan jari telunjuknya di depan. Siap? Kita mau menunjuk bagian-bagian tubuh kita karena kita percaya bahwa kita ini diciptakan sama Tuhan. Yuk, mari kita nyanyi sama-sama, ikutin Kakak Merlin ya. Mata, hidung, telingaku, mulut, tangan, kaki, serta seluruh tubuhku, Tuhan penciptanya. Sekali lagi. Mata, hidung, telingaku, mulut, tangan, kaki, serta seluruh tubuhku, Tuhan penciptanya. Adik-adik, katanya dari mata kita, hidung, mulut, telinga, tangan, dan kaki, bahkan seluruh tubuh kita, siapa yang menciptakan? Betul sekali, yang menciptakan adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan kita, artinya Tuhan juga yang akan menolong kita, ya enggak? Misalnya, kalau adik-adik yang di rumah sakit, pasti Tuhan tolong. Nah, adik-adik, minggu ini kita masih renungan dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Wah, mujizat-mujizat yang membuat orang tuh berpikir, kok bisa ya Tuhan Yesus melakukan itu? Nah, adik-adik masih ingat nggak ketika Tuhan Yesus mau ditangkap? Tuhan Yesus ketika mau ditangkap sama orang-orang yang membenci Yesus, apa yang dilakukan? Pertama-tama, Yesus itu pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, adik-adik, ada satu loh kejadian atau mujizat yang sangat luar biasa. Waktu itu ketika Tuhan Yesus mau ditangkap. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak nggak apa? Ada sebuah mujizat yang dilakukan Yesus pada saat Yesus mau ditangkap. Apakah itu? Yuk kita lihat video ini berikut bersama-sama. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes.
bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Jadi cerita ini nggak dibuat-buat, cerita ini beneran loh terjadi dari Alkitab. Nah, kita buka semuanya, coba buka Alkitabnya dari Lukas 22 ayat 50 sampai 51. Nah, coba buka Alkitabnya dari Lukas pasal 22 ayat 50 sampai 51. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Telinga kanan yang ini? Bukan, yang ini. Ayo semuanya pegang telinga kanannya, masih ada gak? Nah, lanjut 51. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Wow, itu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, padahal itu sudah mau ditangkap. Kalau di atas judulnya, judul pembacaan kita itu di atas ditulis Yesus ditangkap. Nih adik-adik, Yesus ditangkap. Wah, tapi hebat ya, Tuhan Yesus masih melakukan mujizat padahal dia mau ditangkap. Adik-adik, di Alkitab tidak dicatat siapa nama orang itu, tapi ada yang menyebutkan orang itu namanya Malkus. Nah, Malkus ini siapa? Malkus ini adalah hamba seorang imam besar. Imam besar yang bersama-sama dengan orang banyak yang tidak suka kepada Yesus, yang mau menangkap Yesus saat itu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak melawan, Tuhan Yesus tidak marah-marah. Bahkan ketika mau ditangkap, Tuhan Yesus diam saja. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus malah marah dan menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Oh, sampai hilang. Coba bagaimana ya rasanya kalau telinga kita hilang satu? Pasti tidak enak ya. Wah, tapi
kuasa Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus datang, dikatakan apa? Menjamah. Menjamah itu dipegang, diraba seperti ini, dipegang sama Tuhan Yesus, sehingga telinga Malkus itu atau hamba imam besar itu ada kembali. Wah, dari yang tadinya telinganya sudah putus, telinga kanannya ya. Kebayang gak sih adik-adik yang di rumah kalau adik-adik telinganya hilang satu? Aduh, bagaimana ya rasanya ya? Pasti sangat sedih ya. Tapi Tuhan Yesus mau menolong orang-orang yang menangkap dia, termasuk hamba imam besar yang telinganya hilang satu. Jadi adik-adik yang di rumah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, baik yang baik maupun yang jahat. Bahkan orang-orang yang mau menangkap Yesus saja ditolong sama Tuhan Yesus, disembuhkan. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang di rumah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Allah yang sudah dikasihi Tuhan, mari juga kita saling tolong-menolong. Kita mau meneladani Tuhan Yesus, kita mau mencontoh Tuhan Yesus bahwa kita tidak boleh pilih-pilih teman. Tuhan Yesus saja mengasihi semua orang, mengasihi yang berbuat jahat, bahkan apalagi mengasihi orang yang berbuat baik. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama mencontoh Tuhan Yesus untuk melakukan kebaikan melalui mujizat Tuhan Yesus pada saat Yesus mau ditangkap. Oke adik-adik, siap untuk melakukan kebaikan? Siap untuk mengasihi semua orang? Siap? Kalau sudah siap, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengajar kami untuk saling mengasihi, untuk mengasihi semua orang. Kami bersyukur firman-Mu hari ini memberikan kami pelajaran bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang membenci Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di hari esok.